Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mari kita bahas limit fungsi trigonometri. Di dalam menentukan limit fungsi trigonometri, kita bisa dengan cara substitusi langsung. Jika kita punya limit fx di mana x-nya mendekati a dan fx merupakan limit fungsi trigonometri, maka si a substitusi ke fx, maka akan menghasilkan fa. Jika fa menghasilkan bilangan tertentu, maka itu adalah limitnya. Dan jika fa menghasilkan bilangan tak tentu, maka atau seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga dikurangi tahingga, maka kita lakukan dengan cara penyederhanaan atau dengan menggunakan rumus limit trigonometri. Rumus trigonometri yang dimaksud di sini adalah yang sudah kalian bahas pada pertemuan minggu lalu, yaitu limit sin x per x di mana x mendekati 0 sama dengan 1, limit x per sin x mendekati 0 sama dengan 1, limit tangan x per x mendekati 0 sama dengan 1, limit x per tangan x mendekati 0 sama dengan 1 pula. Kemudian yang sebelah kanannya di sini merupakan pengembangan dari rumus trigonometri yang di sebelah kiri. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini bisa dipergunakan, rumus-rumus limit trigonometri ini bisa dipergunakan untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Baiklah, kita perhatikan contoh 1 di sini. Contoh 1, kita pakai cara substitusi. Limit sin 2x per cos x, x-nya mendekati pi per 3, kita substitusi x dengan pi per 3. Sin 2 kali pi per 3 per cos pi per 3. Kita tahu bahwa sin 2 pi per 3 adalah setengah akar 3 dan cos pi per 3 adalah setengah. Maka hasilnya adalah akar 3. Akar 3 merupakan bilangan tertentu. Maka nilai dari limit sin 2x per cos x untuk x mendekati pi per 3 adalah akar 3. Mudah kan? Oke, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Contoh 2, lihat di sini adalah limit 1 dikurangi sin x per cos kuadrat x, x-nya mendekati pi per 2. Kita coba substitusi di sini. 1 tetap. Kemudian yang satu ini adalah sin pi per 2. Kita tahu sin pi per 2 adalah 1 dan cos pi per 2 adalah 0 dikuadratkan menjadi 0, maka menghasilkan 0 per 0. 0 per 0 bukan merupakan nilai limit karena merupakan bentuk tak tentu. Maka kita lakukan penyederhanaan atau juga kita menggunakan rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 11 dulu. Limit 1 per sin x per cos kuadrat x. Nah, di sini kita ubah yang cos kuadrat x-nya menjadi 1 dikurangi sin kuadrat x dari rumus identitas ya. Nah, setelah kita ubah cos kuadrat x menjadi 1 dikurangi sin kuadrat x, maka kita faktorkan yang 1 dikurangi sin kuadrat x-nya menjadi faktornya seperti ini. Ya, paham ya? Setelah itu maka kita sederhanakan, yang atas lihat ada 1 dikurangi sin x, yang bawah juga ada 1 dikurangi sin x. Maka ini akan menghasilkan 1, sehingga menjadi 1 per 1 ditambah sin x. 1 per 1 tambah sin x, x-nya mendekati pi per 2. Sekarang kita substitusi. Nah, yang pi per 2-nya kita masukkan ke sin x di sini. Maka 1 per 1 ditambah sin pi per 2. Kita tahu berapa sin pi per 2? Sin pi per 2 adalah 1. Maka 1 per 2. Sehingga kita menghasilkan limit dari 1 dikurangi sin x per cos kuadrat x adalah 1 per 2. Nah, di sini, di contoh ini kita coba dulu substitusi. Setelah hasilnya menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita berupaya di sini mengubah atau menyederhanakan. Kita jelas harus ingat rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian bahas di kelas 11. Paham ya?
Sekarang kita lanjutkan dengan contoh 3. Perhatikan, contoh 3 di sini kita punya limit 2 tangan X sin X per X kuadrat. Kita substitusi juga, kita coba tangan 0 berapa? Kita tahu tangan 0 ada 0, sin 0 juga kita tahu adalah 0, 0 kuadrat adalah 0. Ternyata menghasilkan bentuk tak tentu pula. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus-rumus yang tadi, rumus-rumus trigonometri. Kita lihat di sini dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri, juga menggunakan teorema umum limit, maka 2 ini adalah koefisien, bisa ditulis di depan. Kemudian lihat di sini X kuadrat bisa kita faktorkan menjadi X kali X, maka kita tulis pisahkan tangan X per X kali limit sin X per X. Kita tahu tadi bahwa limit tangan X per X untuk X mendekati 0 adalah 1, dan limit sin X per X mendekati 0 juga 1. Maka hasilnya adalah 2. Sehingga bisa kita simpulkan limit dari 2 tangan X sin X untuk X mendekati 0, maka limit 2 tangan X per sin X per X kuadrat untuk X mendekati 0 sama dengan 2. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu contoh 4. Lihat di sini agak kompleks sedikit, soalnya di sini lihat T-nya tidak mendekati 0, juga tidak mendekati satuan sudut radian. T kuadrat dikurangi 5T ditambah 6 kali sin T dikurangi 2 per T kuadrat dikurangi T dikurangi 2 dikuadratkan. Kita di sini lihat yang bentuk ini kita faktorkan, ini tetap, yang bawah juga kita faktorkan, kemudian dikuadratkan. Nah, kira-kira lihat di sini kita yang atas dengan yang bawah ada faktor persekutuan, yaitu T dikurangi 2. Ini juga ada T dikurangi 2. Maka selanjutnya menjadi T dikurangi 3, T dikurangi dan seterusnya di sini. Ini, nah perubahannya di langkah ini adalah kita menggunakan sifat eksponen perpangkatan. Ditulis seperti ini. Berikutnya, lihat. Yang samanya T dikurangi 2, ini T dikurangi 2 juga. Ini dapat 1, ini dapat T dikurangi 2. Maka kita tulis, lihat di sini cara menulisnya kita dekatkan dengan ya bentuk seperti ini. Perhatikan di sini. Ya, ini T dikurangi 3, ini kan 1, tidak usah ditulis lagi. Nah ini yang bawah T ditambah 1 kuadrat, yang ini T dikurangi 2. Kenapa kuadratnya nggak ada? Karena tadi dibagi dengan T dikurangi 2. Maka kita tulis dengan menggunakan teorema limit, diubah seperti ini. Nah, ini dipisahkan, kemudian yang ini pisahkan. Yang 1 ini kita coba substitusi. T dikurangi 3, T-nya ganti dengan 2, 2 dikurangi 3 negatif 1 dikuadratkan. Maaf, tidak dikuadratkan ya di sini. Jadi ulangi, 2 dikurangi 3 dan negatif 1, kita tulis di sini negatif 1. Di sini 2 ditambah 1, 3 dikuadratkan 9. Jadi negatif 19. Nilai segini. Dikali limit. Nah, untuk mengerjakan ini perhatikan sekarang sini. Ingat ya, misalkan kita tulis T dikurangi 2 sama dengan P. T dikurangi 2 ini yang dimaksud ini ya, sama dengan P. Maka jika T-nya mendekati 2, P-nya akan mendekati 0. Sehingga bisa kita tulis menjadi bentuk limit sin P. Karena tadi T dikurangi 2 adalah P. Sin P per P. Karena jika T-nya mendekati 2, maka P-nya mendekati 0. Maka menjadi seperti ini. Kita ingat bahwa sin P per P jika P-nya mendekati 0 adalah 1. Maka hasilnya menjadi negatif 1/9 kali 1 sama dengan negatif 1/9. Kita simpulkan bahwa nilai dari
limit T kuadrat dikurangi 5T ditambah 6 kali sin T dikurangi 2 per T kuadrat dikurangi T dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan negatif 1/9. Paham ya? Mudah-mudahan dengan membahas 4 contoh kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan nanti. Paham ya? Oke, kita lihat sekarang latihannya ya. Silahkan kalian kerjakan, kalian coba yang 3 soal ini dengan cara substitusi. Jika disubstitusi menghasilkan bentuk 0/0 atau bentuk tertentu, kita coba disederhanakan atau menggunakan rumus-rumus limit trigonometri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa terbantu dalam memahami limit fungsi trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.